Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai bayi kecil. Kalau mainan dengan bayi ini sangat senang. Cilu, Pak. Cilu, Oke, cilupa. Anak kecil itu akan dibentuk dengan segala permainan dan perlakuan orang dewasa di sekitarnya, terutama yang dekat dengan dia. Dia bisa menjadi anak yang penggembira, anak yang gampang hidupnya gembira, mudah bersyukur ketika melihat dan dididik oleh orang-orang yang di sekitarnya, terutama orang tuanya, saudara-saudarinya, untuk selalu bersyukur. Tetapi dia akan menjadi anak yang selalu pencemburu, pemarah, tidak pede, atau bahkan mungkin situasi yang lain, karena ketika kecil dia tidak pernah ditunjukkan sesuatu kepercayaan diri, tidak pernah dilatih, ditempatkan dalam posisi untuk merasa dicintai, sehingga dia tidak merasa puas dengan apa yang sudah didapat, selalu iri, kepengin punya orang lain yang dipunyai orang lain, dan akhirnya selalu mencibir orang lain, merasa diri sebagai hebat, dan seterusnya. Semua itu akan tergantung kepada dia dibesarkan. Saudara-saudari yang terkasih, saya pernah bertemu dengan keluarga muda. Keluarga itu orang tuanya sering cekcok, maklum kadang-kadang mereka sebetulnya orang tuanya sudah mapan, tetapi keluarga muda itu karena masih anak muda, belum siap berkeluarga, maka dia sudah dikaruniai anak. Bahkan anak ini sering menyaksikan sejak kecilnya orang tuanya yang belum siap membangun rumah tangga itu selalu berantem. Orang tuanya selalu bahkan saling mengkhianati di depan anaknya yang kecil ini. Maka anak ini ketika sudah tumbuh besar sedikit, sudah menjadi tukang protes. Dia kalau ngamuk bisa sampai histeris, bahkan bisa menghancurkan barang. Piring bisa dibanting, pintu bisa dibanting. Dan kalau ada apa-apa dia teriak. Kalau misalnya tidak puas dia akan histeris. Dan protes ini selalu muncul dari diri anak itu. Karena dia dibesarkan pada suasana di mana orang tuanya, papa mamanya yang belum siap berkeluarga itu sering berantem, sering dengan kekerasan, dan dia hanya merekam. Dan akhirnya mereka itu dibenci oleh anak itu, dua-duanya. Maka ketika dewasa, anak itu sudah SMP, SMA, itu selalu tidak mau kalau dipilihkan orang tuanya. Dia akan menolak kalau orang tuanya misalnya membelikan sepatu. Dia tidak mau, padahal dia butuh sekali. Tetapi nanti dia bisa mencuri-curi uang untuk membeli sepatu sesuka-sukanya. Dia dibelikan motor, dia tidak mau. Tetapi nanti dia akan merengek-rengek menuntut motor yang lebih besar lagi cc-nya, motor gede, dan itu menjadi tabiatnya. Dan kalau sudah ngamuk, tidak pulang dan akhirnya berantem. Itulah anak yang kadang-kadang karena dididik, dikecewakan oleh orang tuanya, maka apapun yang disenangi orang tuanya, dia memilih jalan kontra. Dia akan melawan yang dikehendaki orang tua. Tetapi dia akan menyetujui, memilih jalan yang tidak disukai oleh orang tua. Nah, ini yang kadang-kadang bisa berpengaruh kepada anak-anak kita tanpa kita menyadari karena pola asuh yang keliru, pembentukan karakter yang salah. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini berbicara tentang Yesus yang mengusir setan dari orang yang kalau
dirasuki setan itu menjadi bisu. Lalu ketika Yesus mengusir setan itu, banyak orang takjub. Tetapi orang-orang yang tidak suka pada Yesus, yang selalu kontra kepada Yesus, apapun yang dibuat oleh Yesus, selalu dia kontra. Dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Saudara-saudari yang terkasih, lalu Yesus menanggapi mungkin dengan sesuatu yang agak jengkel. Kalau saya mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, lalu murid-muridmu mengusir setan dengan kuasa apa? Lihatlah, kalau keluarga itu terpecah belah dan dia berantem dalam keluarga, maka sudah siaplah kehancuran keluarga itu. Tetapi kalau juga ada keluarga yang dikelola oleh orang yang kuat, pengawal yang kuat, dia mempunyai senjata yang kuat, dia akan mengamankan segala miliknya, keluarganya. Nanti ketika ada orang yang lebih kuat datang mengalahkan dia, maka orang yang lebih kuat itu akan menghancurkan ke rumahnya, wilayahnya. Semua diambil menjadi jarahan, dan dia akan mengambil senjata pelengkap dari orang itu, sehingga orang itu pun hancur. Maka setan tidak mungkin mengusir oleh setan dengan kuasa setan. Lalu kehancuran keluarga besar setan itu pasti akan muncul. Kalau setan mengusir dengan kuasa setan, lalu sudah siap hancurlah setan itu. Maka Yesus juga menyindir orang-orang itu. Kalau kamu tidak bersama aku, kamu melawan aku. Kalau kamu tidak menyatukan bersama aku, kamu mencerai-beraikan. Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang di daerah asalnya, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka dididik dengan sesuatu yang selalu menyangkal orang yang tidak atau di luar kehendak ekspektasi harapan mereka sebagai Mesias. Yesus dalam tindakannya, mukjizatnya sudah jelas-jelas. Semua orang mengakui wibawanya, kuasanya. Tetapi orang ini selalu mencari bagaimana mengkritik, menjatuhkan, tidak percaya, membuli, memfitnah Yesus. Maka Yesus pun mulai meradang dan Yesus pun memberi jawaban seperti itu. Kadang dalam hidup sehari-hari, kita juga seperti orang Farisi dan ahli Taurat tadi. Selalu tidak percaya pada orang yang sudah kita blacklist. Selalu tidak percaya atau selalu mencurigai orang-orang yang tidak kita sukai. Selalu saja kontra seperti anak-anak tadi. Karena sudah kecewa, punya luka batin yang mendalam dan tidak disembuhkan, maka dia akan memilih apapun yang tidak disukai orang tuanya, atau justru memilih yang kemudian orang tua menghendaki, justru dia yang tidak dikehendaki orang tua itu yang dipilih. Pokoknya asal bukan kemauan orang tua saya, maka saya akan lakukan dengan keras kepala. Akhirnya apa? Orang itu menjadi orang yang pemberontak, orang yang karakternya keras kepala, karena dia dihidupkan, dibesarkan dalam kondisi yang seperti itu. Menolak kebaikan, menolak apa yang di luar frameworknya. Dia sudah membangun image, membangun pertahanan, supaya akhirnya atau defense mekanisme pertahanan, maka kemudian apapun yang dilakukan oleh Tuhan, karena Tuhan akan merebut pengaruh dari mereka, itu harus disingkirkan, harus dinolkan, harus dimusnahkan, sehingga orang banyak tetap mengikuti pendapat mereka, menjadi pengikut mereka, tidak kemudian berbalik meninggalkan mereka. Maka saudara-saudari yang terkasih, iman kepercayaan kita itu pasti tidak sama dengan kepuasan egoisme kita. Tepuk tangan banyak orang untuk kita, pujian untuk pelayanan kita. Tetapi semua kita lakukan berdasarkan semua itu karena kehendak Tuhan. Justru bukan karena
kita ingin eksis, sehingga orang-orang lain, teman-teman yang juga melayani umat, melayani orang-orang, kita negasi, kita tiadakan, kita kritik, kita habis-habisan, kita gempur, supaya orang-orang tidak percaya pada mereka, tapi percaya kepadaku. Kita perlu membawa orang-orang bukan kepadaku, bukan kepada mereka, tetapi kepada Tuhan yang menjanjikan keselamatan kekal. Maka saudara-saudari, mari kita mencoba menerima dengan hati kebaikan-kebaikan Tuhan yang dilakukan lewat orang-orang di sekitar kita, peristiwa-peristiwa yang kita alami, dan akhirnya kita pun selalu bersyukur di hadapan Tuhan karena kita menjadi anak-anak yang dicintainya. Breng gombreng gombreng, gombreng gombreng gombreng. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.